Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi sudah sangat lama saya nggak buat video, sorry. Jadi di video kali ini kita akan buat. Jadi sekarang adalah jam 9, hampir jam 9 malam di tanggal 19 Januari 2021. Jadi pada video kali ini saya akan buat pembahasan mengenai apa yang lagi heboh belakangan ini, bukan belakangan ini tapi hari ini, adalah tentang limit margin, tentang masalah limit margin, masalah for sale dan segala macam. Jadi seperti kita tahu, 2 hari ke belakang itu mostly saham-saham second liner itu pada jatuh, pada auto reject bawah. Dan saham-saham second linernya, saham-saham second liner yang populer, ada Antam, ada Breeze, ada Agro juga jatuh ya. Iya, ada Agro dan ada beberapa lagi saham-saham yang sempat populer di kalangan influencer, di kalangan influencer, grup-grup saham itu lagi tenar banget saham-saham ini. Kenapa? Karena saham-saham ini naiknya luar biasa sebelumnya. Luar biasa hingga turun dan hari ini tanggal 19 muncul isu bahwa terjadi for sale. Nah, maksudnya gimana sih for sale itu? Nah, jadi pertama-tama kita jelaskan dulu. Jadi di satu sekuritas itu biasanya ada beberapa tipe jenis akun. Yang pertama ada tipe akun reguler, lalu yang kedua ada tipe akun margin. Nah, sebenarnya ada syariah, ada one day trade, itu ada lagi jenisnya. Cuma kita fokusnya di dua ini. Nah, bedanya apa sih yang margin sama reguler? Nah, yang margin sama reguler perbedaannya itu cuma satu. Bedanya apa? Bedanya kalau reguler kita dapat limit trading. Limit trading itu apa? Jadi misalkan kita punya modal 10 juta. Nah, setiap sekuritas itu limit tradingnya beda-beda. Misalkan kalau di Mirai bisa 3 kali lipat. Dalam artian kalau kita punya 10 juta, kita bisa beli saham senilai 30 juta. Itu limit trading. Jadi kita bisa ngutang istilahnya ke sekuritas. Bisa ngutang ke sekuritas sebesar 30 juta dan harus kita bayar T+2 atau 2 hari setelah kita pinjam. Nah, di akun reguler itu kita harus bayar T+2. Jadi kalau T+2 enggak kita belum bisa bayar, nanti bunganya akan jalan tuh. Bunganya akan jalan. Nah, bunganya setiap sekuritas tuh beda-beda. Seingat saya, mohon koreksi kalau saya salah, YP itu sekitar 0,2%. Kalau saya nggak salah, mohon koreksi kalau saya salah. 0,02. 0,02 atau 0,2, saya agak lupa tepatnya berapa. Pokoknya setahun bisa sekitar 18% lah. 18%. Nah, kalau T2 kita nggak bisa bayar, nanti di T+5 itu saham kita dijual paksa. Jadi saham yang kita punya dijual paksa sama sekuritas. Buat apa ya? Buat bayar utangnya. Nah, sekarang perbedaannya adalah ini namanya for sale ketika T+5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya sama margin? Nah, kalau akun margin ini nggak T+2 tapi bisa dipegang selama berbulan-bulan. Jadi bunganya tahunan, langsung disetahunkan. Jadi nggak ada di akun margin itu, nggak ada T+2, T+3, T+4, nggak ada. Beda sama akun reguler, pinjam 20 juta, T+2 harus bayar 20 juta. Kalau akun margin nggak usah, nanti bayar. Seperti itu. Nah, tapi untuk buka akun margin ini minimal pembukaan account rata-rata di beberapa sekuritas itu 200 juta. Jadi kalau mau buka akun margin ini 200 juta. Itu. Nah, itu tentang limit. Tadi tentang for sale juga. Nah, jadi ada dugaan, saya sebenarnya ini tidak ada statement official resminya dari Bursa Efek karena bursa nggak pernah ngeluarin ada gagal bayar segala macam, enggak. Cuma kalau dari isu yang beredar itu kemungkinan for sale-nya itu berawal dari saham-saham farmasi. Kalau kita lihat saham farmasi KF, Inaf, IRA. Nah, di sini di tanggal 13 ini merupakan puncak dari kejayaan, bukan puncak ya, tapi maksudnya salah satu peak. Kenapa saya sebut salah satu peak ya? Siapa yang tahu kalau beberapa bulan ke depan bisa break high lagi, nanti ininya nggak akan jadi peak lagi. Nah,
Waktu itu tanggal 13 pun kita sempat saranin, sempat bilang, sempat warning berkali-kali bahwa hati-hati nih Pak Jokowi disuntik. Jadi Pak Jokowi disuntik itu bukan berarti saham farmasi langsung akan terbang ke langit naik, tidak. Saya di sini bilang hari ini penyuntikan pertama vaksin dibuka dengan Pak Jokowi yang disuntik vaksin. Hari ini mungkin akan menjadi peak atau puncak untuk saham-saham sektor farmasi. Rekan-rekan harap berhati-hati. Di sini pun saya bilang ya semoga analisa saya salah supaya teman-teman bisa untung juga. Nah, banyak orang itu terlalu polos menganggap bahwa ketika Pak Jokowi disuntik harusnya vaksinnya terbang, harusnya vaksinnya ke langit, harusnya bukan vaksinnya, harusnya saham-saham farmasinya terbang, harusnya saham-saham farmasi naik. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kenapa? Ya kalau market logika analisanya semudah itu, sesimpel itu, ya semua orang udah bisa kaya dari saham. Ingat di saham itu ada banyak tipe player. Ada yang small player seperti kita, saya dan teman-teman semua. Ada yang namanya big player. Nah, big player itu tahu psikologisnya investor kecil. Mereka akan FOMO, mereka akan greedy ketika Pak Jokowi disuntik. Mereka akan euforia. Akhirnya ternyata dijatuhkan. Nah, dengan asumsi pada pakai margin ini besar, berarti pada sekitar, ya kita nggak tahu antara sekitar sini atau sekitar sini, sekitar tanggal 12 atau tanggal 13 itu pada pakai margin dengan harapan apa? Dengan harapan tanggal 13 terbang. Ternyata auto reject bawah. Setelah auto reject bawah, apa yang terjadi? Yang pakai margin yang nggak bisa jualan. Akhirnya T+2, T+3, T+4, T+5 sampai ke T+5. Nah, di T+5 atau T+4, jadi masih ada beberapa sekuritas yang beda-beda. Ada yang T+4 jual, ada yang T+5 jual. Nah, contoh misalkan saya di portofolio saya punya saham BRIS, terus saya punya saham INAF, terus saya punya saham Antam misalkan, terus punya saham apa lagi? Saham agro misalkan. Nah, di BRIS sama INAF saya beli pakai margin. Ternyata auto reject bawah. 1 hari auto reject bawah, 2 hari auto reject bawah, 3 hari auto reject bawah. Ntar saya compare sama grafiknya Antam biar enak. Ini grafik daily-nya Antam. Saya side to side biar enak. Oke, nah ini harusnya jelas. Nah, di sini ini Antam belum auto reject bawah seingat saya, atau udah ya, saya lupa. Ini 1, 2. Nah, yang bikin heboh adalah KF sama INAF-nya, terutama saham-saham farmasi ya, karena semua rata-rata euforia di saham-saham farmasi. Nah, jadi orang-orang yang beli di KF, INAF, IRA yang mungkin pakai margin ini, nggak bisa jualan. Kenapa nggak bisa jualan, Pak Frans? Karena sahamnya auto reject bawah. Sahamnya auto reject bawah bisa sih jualan, tapi belum tentu laku. Nah, kalau gitu gimana? Kalau gitu, ini misalkan Porto France. Nah, karena ini nggak laku, sekuritas akan cari saham mana nih yang bisa saya jual untuk menutupi margin atau pinjaman yang France pakai. Nah, akhirnya dijual lah. Ada saham Antam, ada saham agro, ada saham Antam, saham agro. Makanya mungkin saham Antam, saham agro ikut auto reject bawah juga. Jadi efek dominonya seperti itu. Dari awalnya cuma saham farmasi, karena sahamnya ARB semua diblok mungkin sama pemain besar atau kita nggak tahu, intinya auto reject bawah. Efek dominonya apa? Ya sekuritas yang akun-akunnya udah kena batas for sale-nya ini, ya akan cari saham lain yang dipegang sama nasabah ini untuk dijual. Ya ada Antam, ada agro. Nah, kenapa sahamnya bisa Antam agro? Ya Bapak Ibu lihat aja di grup-grup saham, di Instagram, para influencer, di Twitter dan segala macam. Itu yang heboh ya, itu adalah Antam, agro,
BRIS, Bank Jatim, apalagi Antam, Agro, BRIS, Bank Jatim, IRA udah. Coba kita lihat saham-sahamnya. Agro auto reject bawah, Bank Jatim kita lihat. Bank Jatim auto reject bawah padahal BJBR-nya turun 4%. Terus ada apa lagi? Ada BRIS tadi udah, Bank Jatim udah, Antam udah. Jadi saham-sahamnya rata-rata saham-saham yang populer di forum-forum saham dan populer di para influencer. Kenapa? Ya karena populer itu investor retail banyak pegang. Makanya kalau kita lihat saham blue chip anteng-anteng aja nih. Astra, INTP, SMGR, HMSP, Gudang Garam, bahkan Unilever naik, BNI, BCA, yang lainnya adem-adem aja, adem-adem ayem. Kini ada BRPT, ada dan lain-lain. Cuma mostly saham-saham blue chip atau saham-saham yang market cap-nya besar itu nggak kemana-mana. Kenapa? Karena di dalam portofolio investor retail yang kena margin ini, itu mereka nggak pegang saham-saham model INTP, SMGR, terus Astra, HMSP, dan lain-lain. Yang mereka pegang itu kalau nggak trio farmasi ini pasti Antam, kalau nggak Agro, kalau nggak BRIS, kalau nggak Bank Jatim yang baru-baru ini naik ke permukaan. Nah, jadi itu jadi efek domino semua, dan saham-saham second liner pun yang lain pun ikut kena sentimennya. Nah, setelah level-level saham-saham populer ini ada lagi saham-saham lain, yaitu saham-saham konstruksi yang nggak terlalu heboh di kalangan influencer. Saham-saham konstruksi pun turun juga, luar biasa juga, cuma masih dikasih keluar lah, masih dikasih keluar, seperti itu. Nah, jadi itu efek dominonya, dan saya udah jelaskan juga tentang for sale itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak Frans, ini beneran for sale atau bukan? Maksudnya beneran karena for sale karena limit trading atau bukan? Sebenarnya tidak ada data yang bisa membuktikan apakah ini benar kena limit trading atau kena dan kena for sale atau bukan. Satu-satunya cara ya Bapak Ibu tanya, punya teman kerja di sekuritas, tanya, ini bener nggak nih? Rame-rame pada kena limit trading, pada kena margin trading, bener nggak nih? Bener nggak nih? Tanya ke orang yang kenal. Atau kalau Bapak Ibu kenal petinggi sekuritas, tanya, bener nggak fenomena yang terjadi di market 2 hari ini karena limit trading investor retail? Nah, itu pertama caranya. Cara kedua, kita harus cari bukti. Kita harus cari fakta-fakta. Sudah tersebar juga di grup Telegram bahwa beberapa sekuritas itu ngasih himbauan untuk memenuhi kewajibannya. Nggak asal sembarang pakai limit trading. Intinya ingetin lah tentang aturan pakai limit trading, T+5, T+2, dan segala macam. Itu pertama, itu indikasi pertama. Indikasi kedua ada apa, Pak? Indikasi kedua, saya ada follow dengan salah satu CEO dari sekuritas. Dia pun nge-upload mungkin di grupnya tentang limit trading, edukasi lah tentang limit trading, bahwa ya limit trading itu hati-hati dalam menggunakannya, kalau trading pakai uang dingin dan segala macam. Terus Bibit pun sama. Coba saya buka Instagram, kita lihat ya. Indonesia Stock Exchange, bursa pun buat posting seperti ini. Uang panas untuk investasi, jangan pakai uang hasil pinjaman orang, dan lain-lain. Terus Bibit setahu saya ada posting juga. Melihat pasar saham akhir-akhir ini. Nah, ini kayaknya bisa cuan banyak nih kalau gue pinjem uang buat investasi. Nah, jadi dari indikasi-indikasi ini ibaratnya gini loh. Kalau memang tidak for sale, ngapain beberapa sekuritas ngasih himbauan? Salah satu Instagram dari CEO sekuritas itu juga ngasih himbauan juga. Akun-akun yang berbau keuangan pun ngasih himbauan juga. Ada apa? Bahkan Instagramnya Bursa Efek pun membuat posting tentang itu, tentang uang panas dan segala macam. Berarti kan fenomenanya sedang terjadi. Nah, itu indikasi-indikasinya. Nah, sekali lagi, saya nggak tahu ini beneran for sale atau bukan,
karena saya nggak punya datanya. Cuma kalau lihat dari indikasi-indikasi dan saya juga tadi baru sore tadi tanya coba beberapa orang sekuritas, dan memang kenyataannya benar bahwa terjadi for sale. Terjadi for sale, dan memang beberapa barang itu belum bisa di for sale. Seperti itu. Nah, sekarang gimana, Pak? Pertanyaannya balik lagi, sekarang gimana, Pak? Sekarang gimana? Nah, hari ini menariknya gini. Saya udah tulis di Twitter juga. Menariknya hari ini KF dan INAF itu udah buka suspensi, bukan suspensi. Buka auto reject bawah. Sudah buka auto reject bawahnya, dan INAF sendiri udah ada transaksi 83 miliar, KF sendiri tadi cukup stabil di angka 5 ribuan sebelum akhirnya auto reject bawah lagi untuk saham KF. Nah, dua-duanya udah mulai ada transaksi 206 miliar untuk KF dan 83 miliar untuk INAF. Nah, logikanya kalau memang benar KF dan INAF itu mostly investor retailnya kena for sale, harusnya waktu pergerakan KF dan INAF hari ini itu keduanya udah pada jualan. Jadi sekuritas-sekuritas yang for sale itu seharusnya pada jualan, seharusnya udah pada jualan. Yang artinya apa? Yang artinya sumber masalahnya udah sedikit kena nih. Yang nanti besok nih intinya beban for sale-nya mulai berkurang. Kenapa? Karena udah berhasil keluar nih beberapa dari KF dan INAF. Jadi besok kalaupun masih ada yang belum sempat jualan karena belum sempat for sale dari sekuritasnya, ya mungkin bisa dapat giliran besok. Tapi selling pressure-nya udah kecil, udah nggak terlalu gede. Itu pertama. Cuma masalahnya satu. Misalkan KF INAF itu T plus 5-nya hari ini, misalkan anggap T plus 5-nya kemarin. T plus 5 kemarin, hari ini sudah berhasil for sale semua. Sukses. Cuma ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya karena KF INAF ini for sale yang kemarin atau hari ini itu Antam, BRIS, Agro dan lain-lain pun masih ARB. Kenapa? Ya mungkin karena ada selling pressure dari yang kemarin-kemarin ya, bukan hari ini tapi yang kemarin. Dari apa? Dari yang kena for sale KF sama INAF. Nah, yang masalah adalah gimana kalau ada orang yang pakai limit margin di Antam, BRIS dan Agro misalkan. Dan hari ini adalah hari terakhirnya atau T plus 4-nya. T plus 4-nya ARB. Berarti T plus 5-nya dia harus jualan lagi. Dia harus for sale lagi Antam, BRIS, Agro. Jadi efek dominonya di sini lagi. T5 harus for sale 3 saham ini, Antam, BRIS, Agro. Kalau for sale ya kemungkinan ARB lagi. Kalau ARB lagi nggak dapet, dia akan lihat lagi saham apa yang akan ada di portofolionya. Jadi ngerembet. Nah, kalau udah ngerembet seperti ini, ya ini memang agak sedikit panjang. Cuma hopefully banyaknya pada nyangkutnya di KF sama INAF lah. Hopefully gak ada yang nyangkut di Antam, BRIS dan Agro. Maksudnya gak ada yang nyangkut pakai margin besar di Antam, BRIS dan Agro supaya selling pressure juga mengecil. Ya kalau dari analisa saya sih beban for sale-nya sudah sedikit berkurang karena KF INAF udah keluar nih, udah oke. Antam pun hari ini transaksinya hampir 1 triliun kok. Ya, Antam transaksinya 987 miliar walau masih di bid atau dipalang 2,1. Ya cuma tadi ketakutan saya cuma kalau ternyata yang margin Antam pun banyak, yang pakai limit Antam pun banyak, dan hari ini adalah T plus 4-nya sehingga besok T plus 5 harus dijual, maka kemungkinan ARB lagi dan akan berdampak pada saham lain lagi. Cuma harapan saya tidak. Saham-saham farmasi yang belum kebuka cuma IRA rasanya. TSPC saya nggak tahu, nggak ngikutin. TSPC udah kebuka, jadi TSPC aman, harusnya nggak ada for sale. PYFA juga masih kelok. PYFA masih kelok, jadi ya bebannya udah sedikit berkurang lah, beban selling pressure untuk besok. Jadi untuk besok kalau kita lihat juga saham-saham yang ARB ya, misalkan ada ESA
SI itu masih akumulasi. Ada Agro seingat saya. Agro akumulasi. KF juga seingat saya akumulasi. Inaf juga setahu saya akumulasi. Jadi sebenarnya sudah banyak saham-saham menarik, saham-saham yang yang udah mulai diakumulasiin lagi nih sama-sama pemain besar. Sama pemain-pemain besar yang mereka punya cash, yang punya standby good fund lebih banyak. Itu mereka manfaatkan untuk mulai koleksi. Jadi menurut saya ya hal ini nggak akan berlangsung lama sih. Hal ini nggak akan berlangsung lama, dan kalau rebound pun harusnya bakal cukup cepat. Cuma apakah saham farmasi bisa sampai ke peaknya lagi? Saya kurang yakin. Cuma hopefully bisa lah, supaya semua senang. Dan ketika bisa kembali lagi ya rekan-rekan, terutama yang kena margin dan kena for sale, ya harus belajar supaya tidak ngulangin lagi di keadaan masa depan atau di masa yang akan datang. Seperti itu dari saya terkait terkait for sale, terkait limit, terkait pandangan saya mengenai fenomena yang terjadi. Yang pasti tadi saya bilang, saham-saham sudah banyak yang menarik. Agro pun tadi Agro udah, BRIS saya belum melihat. BRIS akumulasi. Jadi mostly investor retailnya jualan semua. Pada kena for sale semua, pada panik semua. YP, CC, NI, PD, Antam. Terus coba KF. YP, NI, Inaf. YP, CC, NI, Antam. YP, CC, PD, NI, BRIS. YP, PD, NI, IRA. Nah, IRA ini masih mix. Seperti itu. Gitu kalau dari saya. Ada lagi nggak ya? I think udah kalau dari saya. Kalau dari saya udah, paling itu yang saya bilang, bahwa mungkin besok sudah mulai mengecil selling pressure-nya. Hopefully harapan kita bersama besok udah marketnya udah pulih lagi, udah rebound lagi, dan masalah for sale-an ini nggak terlalu panjang lah, nggak berefek terlalu panjang. Itu harapan dari saya sih. Dan buat rekan-rekan semua, sekali lagi saya himbau jangan greedy dan hati-hati kalau pakai margin. Yang penting jangan greedy sih. Jangan terlalu naif lah di pasar modal. Nanti Tesla datang, berarti kalau pas Tesla datang Antam harus terbang. Jangan berpikiran terlalu mudah seperti itu. Gitu. Dan buat para influencer saham, tolong juga, ini banyak investor masuk, ini karena teman-teman influencer semua, tapi mbok ya diedukasi juga tentang yang namanya limit, tentang yang namanya margin, tentang yang namanya greedy, itu perlu juga diedukasi. Yang paling penting ya limit sama margin, karena limit margin itu yang bisa menghancurkan, bukan menakuti ya, tapi itu yang bisa menghancurkan menghancurkan seorang pelaku pasar, yaitu limit margin. Jadi berhati-hati dan tolong diedukasi lah followersnya. Seperti itu. Oke? Mungkin dari saya cukup. Ada lagi nggak ya? Rasanya nggak ada. Oh iya, dan pergerakan investor asing pun kalau kita lihat 2 hari terakhir, saya udah update datanya belum ya? Ntar saya update data dulu. Ntar lagi loading. Sebentar. Oke, sudah. Oke. Komposit. Nah, kalau kita lihat pergerakan investor asing pun, bahkan hari ini net buy loh. Pergerakan investor asing 3 hari terakhir itu enggak kemana-mana. Investor asing pun enggak banyak bergerak kalau kita lihat. Kalau kita lihat di sini top summary, kita buka foreign regular net dari tanggal 3 hari terakhir deh. Nah ini investor asing itu nggak banyak bergerak. 3 hari terakhir itu kalau di total masih net sell kecil sih, sekitar 181 miliar lah. 181 miliar. Dan kalau kita lihat
outflow-nya pun mix. Outflow-nya mix. Jadi ini bukan krisis seperti bulan Maret atau bukan seperti bulan Maret di mana investor asingnya kompak jualan besar-besaran, enggak. Tapi ini murni kepanikan investor lokal. Ya, seperti kita bisa lihat juga lah saham-saham yang tadi kita udah buka, KF, Inaf, PFA, Antam, IRA, BRIS dan segala macam. Itu semua rata-rata sellernya adalah sekuritas retail. Jadi yang panik investor retail, investor asing diem aja sambil ngumpulin. Seperti itu. Nah, jadi paling itu dari saya tambahan terakhir. Maaf kalau videonya lama. Semoga bermanfaat. Yuk mari silakan diskusi di bawah, diskusi yang sehat, kita diskusi sama-sama terkait fenomena yang terjadi ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.